Sejarah Public Relation. Public Relation atau yang kita kenal sebagai PR merupakan bidang ilmu yang telah berkembang secara global sejak pertama kali didirikan di Amerika Serikat oleh dua tokoh utama, yaitu Ivy Lee dan Edward Bernays. Melalui kontribusi mereka, praktik PR menyebar ke Eropa pasca Perang Dunia Kedua, khususnya melalui perusahaan-perusahaan Amerika yang mendirikan cabang di Eropa sebagai bagian dari Marshall Plan. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah PR adalah Ivy Lee Batterley, yang dikenal sebagai The Father of Public Relations. Ia lahir pada 16 Juli 1877 di Cedartown, Georgia, dan merupakan anak seorang pendeta. Lulusan Princeton University ini melalui karir sebagai jurnalis, namun kemudian beralih ke dunia PR karena ketidakpuasan terhadap upah dan jam kerja di dunia jurnalistik. Bersama George Parker, Lee mendirikan firma PR Parker and Lee yang menjadi salah satu perusahaan PR pertama di Amerika Serikat. Meskipun perusahaan ini hanya bertahan kurang dari 4 tahun, kontribusi Lee terhadap bidang PR sangat besar. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah dalam menangani pemogokan industri batubara pada tahun 1906. Ia memperkenalkan pendekatan baru dalam komunikasi yang disebut Declaration of Principles, yang menekankan keterbukaan, keakuratan, dan kecepatan informasi kepada publik dan media. Deklarasi ini menjadi dasar etika dan prinsip kerja PR modern. Berbekal pendekatan ini, Lee dipercaya oleh banyak perusahaan besar, termasuk Pennsylvania Railroad dan John D. Rockefeller, untuk menangani berbagai krisis komunikasi. Langkah dan prinsip yang diperkenalkan Ivy Lee hingga kini menjadi fondasi penting dalam praktik public relations di seluruh dunia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis citra menurut Frank Jenkins. Yang pertama di sini ada citra bayangan. Citra bayangan atau mirror image adalah citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasinya. Citra ini timbul karena kurangnya informasi, pengetahuan, dan pemahaman yang dimiliki oleh kalangan dalam organisasi mengenai pendapat pihak luar. Dalam situasi yang biasa, sering muncul fantasi semua orang menyukai kita, jadi hanya berupa ilusi. Yang kedua ada citra yang berlaku atau current image. Citra yang berlaku adalah suatu citra atau pandangan yang dianut oleh pihak-pihak luar mengenai organisasi, berdasarkan pengalaman dan informasi kurang baik penerimaannya. Sehingga dalam posisi tersebut, pihak humas atau PR akan menghadapi resiko yang sifatnya permusuhan, kecurigaan, prasangka buruk, dan hingga muncul kesalahpahaman yang menyebabkan citra kami yang ditanggapi secara tidak adil atau bahkan kesan negatif yang diperolehnya. Yang ketiga ada citra yang diharapkan atau wish image. Citra yang diharapkan adalah citra yang diinginkan atau menjadi tujuan oleh pihak manajemen atau suatu organisasi. Citra yang diharapkan cenderung pada hal yang baik atau kesesuaian dengan publiknya, sehingga dapat menarik respon masyarakat yang lebih luas. Citra harapan merupakan citra yang diinginkan setiap perusahaan, walaupun pencapaiannya sangat sulit. Yang keempat, ada citra perusahaan atau corporate image. Citra perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi bukan hanya sekedar citra atas produk dan pelayanannya saja. Jenis citra ini berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai tujuan utamanya. Bagaimana menciptakan citra perusahaan yang positif? Hal-hal positif yang dapat meningkatkan citra suatu perusahaan antara lain yang pertama, sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang gemilang. Yang kedua, keberhasilan di bidang keuangan yang pernah diraihnya. Yang ketiga adalah sukses ekspor. Yang keempat, hubungan industri yang baik. Yang kelima, reputasi sebagai pencipta lapangan kerja dalam jumlah yang besar. Dan yang terakhir, keadaan turut memikul tanggung jawab sosial, komitmen mengadakan riset. Selanjutnya,
Yang kelima, citra serbaneka atau majemuk atau multiple image. Citra majemuk yaitu adanya image yang bermacam-macam dari publiknya terhadap organisasi tertentu yang ditambahkan oleh mereka yang mewakili organisasi kita dengan tingkah laku yang berbeda-beda atau tidak seirama dengan tujuan atas organisasi kita. Citra ini merupakan citra pelengkap dari citra perusahaan di atas. Misalnya, bagaimana pihak humas atau PR akan menampilkan pengenalan terhadap identitas perusahaan, atribut logo, brand name, seragam, para frontliner, sosok gedung, dekorasi lobi kantor, dan penampilan para profesionalnya. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah citra penampilan atau performance image. Citra ini lebih ditujukan kepada subjeknya, bagaimana kinerja atau penampilan diri. Performance image, para profesional dalam perusahaan yang bersangkutan, citra penampil lebih pada penampil fisik atau apa bias dilihat sebagai representasi kinerja perusahaan tersebut. Misal dalam memberikan berbagai bentuk dan kualitas pelayanan, menyambut telepon, tamu dan pelanggan serta publiknya harus serba menyenangkan serta memberikan kesan yang selalu baik. Mungkin masalah citra penampilan ini kurang diperhatikan atau banyak disepelekan orang. Fungsi citra bagi public relation. Yang pertama ada membangun reputasi positif. Citra adalah gambaran atau kesan yang dimiliki publik terhadap organisasi, baik itu perusahaan, pemerintah, maupun institusi lainnya. Humas berperan aktif dalam membentuk citra positif ini melalui berbagai strategi komunikasi. Yang kedua, menciptakan kepercayaan publik. Dengan citra yang positif dan pengelolaan informasi yang baik, Humas dapat membangun kepercayaan publik yang merupakan aset berharga bagi organisasi. Yang ketiga, menjaga keunggulan kompetitif. Citra yang kuat dapat memberikan keunggulan bagi organisasi dibandingkan pesaingnya, menjadikannya lebih disukai oleh publik, investor, dan mitra bisnis. Yang keempat, memengaruhi persepsi publik. PR dapat membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu organisasi, misalnya lewat media sosial, publikasi berita, atau event. PR bisa mengarahkan opini agar sesuai dengan citra yang diinginkan. Persepsi yang baik akan mendukung hubungan jangka panjang. Dan yang terakhir, mendukung tujuan organisasi. Semua fungsi PR pada akhirnya diarahkan untuk membantu tercapainya visi dan misi organisasi. Entah itu meningkatkan penjualan, menjaga hubungan dengan stakeholder, atau memperluas jaringan. Jadi, PR bukan sekadar komunikasi, tetapi juga strategi untuk keberhasilan organisasi.